Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus calon Presiden Indonesia Abu Rizal Bakri siang tadi menjamu calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman ARB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain bersilaturahmi, dalam pertemuan ini juga dibahas penjajakan koalisi antara Partai Golkar dengan Gerindra. Tampak hadir pula sejumlah pengurus pusat Partai Golkar seperti Sekjen Idrus Marham, Wasekjen Lalu Mara, serta Bendahara Umum Golkar Setia Novanto. Ketua Umum sekaligus calon Presiden Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan kedatangan Prabowo Subianto untuk melakukan silaturahmi, namun dia tidak menampik kemungkinan juga ada pembicaraan koalisi. Dari muda kita sama-sama, jadi beliau kemari tidak ada. Karena saya juga sering ke tempat beliau. Pada waktu dulu sering, tadi juga makan, kita bercanda-bercanda, dan tidak ada satupun hambatan di antara kita. Tadi kami berjajar berdua, dan kami sepakat untuk membicarakan lagi pada kesempatan berikutnya arah menuju koalisi dua partai. Koalisi tentu nanti ada koalisi partai-partai, semua partai-partai. Tetapi kita mencoba bahwa nanti ada Gerindra dan Partai Golkar, kita cari. Dan saya rasa masih sangat mungkin untuk menjadi koalisi, dan belum kita putuskan pada saat ini, kita adakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebagai sahabat, sebagai junior, saya kenal beliau sudah lama. Beliau seorang tokoh nasional yang berhasil, yang menjadi kebanggaan kita semua. Kita punya tadi sudah disebut pandangan-pandangan yang sama, suasana persahabatan sangat kental sehingga pembicaraan sangat terbuka dari hati ke hati. Dan ya tadi kita sepakat untuk meneruskan pembicaraan lebih intensif, lebih rinci untuk kebaikan dan kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Apa materi pembicaraan dari kedua tokoh tersebut? Mungkinkah komunikasi ini bisa berkembang menjadi hubungan koalisi? Untuk membahasnya petang ini kita akan berbincang dengan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang ada di Wisma Nusantara. Selamat sore Bang Idrus. Selamat sore Mbak Anggi. Ya, dan juga ada pengamat politik Mas Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Anggi. Ya, kita langsung ke Bang Idrus dulu. Bang Idrus, jadi sebenarnya apa tadi inti dari pertemuan antara kedua capres dari dua partai ini, Bang Idrus? Ya, jadi memang pertemuan tadi itu sebenarnya lebih sebagai sebuah silaturahmi dari dua orang sahabat yang sangat dekat dan memiliki sejarah ya panjang bersama, dan karena itu secara pribadi kan sudah memahami antara satu dengan yang lain. Nah, memang pertemuan ini jadi lain karena dilakukan dalam momentum politik. Ya, momentum politik menghadapi Pilpres, dan juga kedua-duanya adalah calon presiden. Jadi Pak Prabowo adalah sudah ditentukan oleh partainya sebagai calon presiden dari Gerindra, dan ARB Abu Rizal Bakri juga sudah diputuskan di dalam Rapimnas ketiga sebagai calon presiden. Itu saya kira menjadi penting karena momentum menghadapi pemilu atau Pilpres tahun 2014 ini pada tanggal 9 Juli yang ada. Nah, sebagai sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang sahabat, tentu pertemuan itu pasti sangat cair. Dan ketika pertemuan itu dilakukan berdua dan disampaikan kepada kita bahwa yang dibahas pada pertemuan ini adalah pandangan mereka tentang bagaimana membangun bangsa ke depan, dan tentu ada prinsip-prinsip dasar yang sudah dibicarakan dan sudah disepakati bersama. Saya kira tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana pernyataan ARB, bagaimana pernyataan Prabowo tadi bahwa pertemuan pada hari ini itu nanti akan ditindaklanjuti untuk membicarakan hal-hal yang lebih
mendasar lagi, yang lebih rinci lagi, sehingga kata Pak ARB tadi itu terbuka ruang untuk melakukan koalisi, ya, koalisi besar ke depan. Dan kalau kita bicara tentang koalisi besar berarti bukan hanya Partai Golkar dan Gerindra, dan terbuka ruang bagi partai-partai lain. Ya, itu saya kira yang paling penting di pembicaraan tadi, Oke. Mbak Anggi. Ya, Bang Idrus, kalau kita tahu kan dua partai ini mempunyai bisa dibilang platform yang sama, mungkin juga program kerjanya sama, tapi dua-duanya juga sama-sama mengajukan capres. Nah, ini gimana? Kalau seandainya nanti benar berkoalisi, apa kemungkinan terbesarnya siapa yang jadi capres dan cawapresnya? Tapi nanti kita lanjutkan, Bang Idrus, ya. Kita harus jeda dulu sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya saat lagi.